نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai dan sudah masuk pada bab ma jaa bil istisqa bil anwa. Baik, kita sudah membaca ayat yang dibawakan oleh beliau dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di ayat disebutkan bahwa kalian, kata Allah, kalian mendustakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, dan rezeki yang dimaksud pada ayat ini adalah hujan, turunnya hujan. Itu rezeki besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kalian dustakan. Ya, bagaimana bentuk mendustakannya? Bagaimana seseorang dikatakan mendustakan rezeki berupa turunnya hujan, yaitu menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Itu maksudnya, nanti akan disebutkan lagi pada akhir bab. Barakallahu fikum. Baik, sudah kita bahas. Kemudian, ya, beliau membawakan hadis Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 4 perkara jahiliyah ya yang ada pada umat Nabi Muhammad. Artinya mereka melakukannya. Ya, padahal ini perkara jahiliyah yang harusnya ditinggalkan, tapi justru masih dilakukan. Nah, yang pertama al-fakhru bil ihsan. Yang sudah kita bahas, berbangga dengan kemuliaan yang dia miliki, bangga dengan kemuliaannya di tengah-tengah manusia, dengan kedudukannya di tengah-tengah manusia, ya, dengan fisik yang Allah berikan kepada yang sempurna, dia banggakan itu. Kemudian wa'ta'an fil ansab, yang kedua mencela nasab. Yang ketiga wal istisqa min nujum. Ayat ini intibah, wal istisqa min nujum. Di sini makna al istisqa min nujum adalah menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, meyakini bahwa bintang itu sebab turunnya hujan. Itu yang dimaksudnya, bukan meminta hujan kepada bintang, bukan itu maksudnya. Ya, walaupun kalau kita lihat secara zahirnya kayak begitu, ya kan? Sebab istisqa bermakna talabu as-suqya, meminta hujan, tapi bukan itu maknanya. Ya, bukan itu maknanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan
hafizahullah taala, ya. Wal istisqa bin nujum huna laisa ma'nahu annahum yatlubuna min an-nujumi an tusqiyahu. Ya, makna istisqa bin nujum di sini bukan maknanya mereka meminta hujan kepada bintang, tapi maknanya kata beliau adalah annahum yansibuna al-matara ila an-nujum fayaquluna mutirna bi nawi kadza wa kadza. Tapi maknanya adalah mereka menisbahkan hujan itu kepada bintang. Mereka berkata bahwa diturunkan hujan kepada kita sebabnya karena bintang ini. Ya, yang seperti ini dianggap oleh Nabi perkara jahiliyah. Paham? Yaitu meyakini bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Itu dianggap oleh Nabi perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan. Nah, kalau yang seperti ini saja sudah parah, apalagi yang meminta hujannya kepada bintang. Paham ya? Nah, ya, kalau ini tidak meminta, hanya meyakini bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, itu dianggap perkara jahiliyah dan dianggap mendustakan rezeki nikmat yang telah Allah berikan. Sebab sekali lagi tidak ada kaitannya hujan dengan bintang, tidak ada sebab akibat. Ya, tidak ada hubungannya. Ya, barakallahu fiikum. Mungkin kalau hal yang lain selain bintang ya ada mungkin, kayak awan, ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Tapi jamaah sekalian, kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Nabi perkara jahiliyah adalah an-niyahatu. An-niyahah. Tapi apa itu an-niyahah? Meratap. Orang yang meninggal diratapi. Ya, meraung-raung, meratap-ratap. Kadang-kadang disertai dengan pukul-pukul dada, pukul-pukul tepuk, cakar-cakar muka, robek-robek baju. Itu yang dimaksud dengan an-niyahah. Baik, jamaah sekalian. Ya, Syekh Shalih Fauzan berkata, "Wa niyahatu raf'u shawti 'ala al-mayyit min babil jaz'i wa tasakhkhur." Itu mengangkat suara. Maksudnya mengangkat suara, menangis keras atas meninggalnya seseorang, atas kematian yang menimpa dia. Ya, meninggal keluarganya sangat keras. Ya, suaranya meledeki, meraung-raung. Min babil jaza' wa tasakhkhur, pada bab, artinya babnya adalah berkelutusan dan marah-marah. Dia tidak ridho dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ya, dia menangis berobat, ya dalam rangka apa? Disebabkan karena kemarahannya, ya keluh kesahnya dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Harusnya dia bersabar, dia tidak. Ya, dia emosi, dia marah, dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian dia meraung-raungkan. Nah, itu yang dimaksud dengan niyahah, meratap-ratap, meraung-raung terhadap musibah kematian. Baik. Wa idza sahibahu syaqqun lis-sawbi, dan jika disertai dengan apa? Jika disertai dengan merobek pakaian, Allah mulil khaddi, atau menampar pipi, atau i'dadul limahasin mayyiti, atau disertai dengan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang meninggal. Dia itu begini dulu kan, meraung-raung, bertampar pipinya, terus robek-robek bagus, disertai lagi dengan apa? Disebut-sebut apanya? Kebaikan-kebaikan orang yang meninggal. Ini biasa dilakukan oleh jahiliyah, begitu mereka dulu. Faham ya? Tapi kata beliau, nah, jika disertai dengan itu,
awliya'atun wa nadbin wa jasa'in fahada kabiratun min kaba'irid dzunub. Nah, maka ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Ya, ini adalah dosa dan dosa-dosa besar. Jadi dia hal itu bukan dosa kecil, tapi dia adalah dosa besar. Kalau hanya sekedar melakukan teman tapi itu sudah dosa besar. Apalagi disertai dengan apa tadi? Nampar pipi, ya, robek baju. Nah, itu semakin besar lagi loh dosanya. Ya. Nah, kata Nabi dalam hadis, "Laisa minna man daraba al-huluda wa shaqqa al-julud wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan golongan kami. Laisa minna. Kalau ada kata laisa minna berarti dosa besar itu. Ya, laisa minna bukan dari golongan kami. Siapa? Man daraba al-huluda, orang yang menampar pipi. Wasyaqal julud, orang yang merobek-robek baju, kantong baju dirobek-robek. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Yang mana dia masuk teriakan jahiliyah? Itu orang-orang ratap-ratap. Karena itu bukan golongan kami. Itu dosa besar. Nah, kemudian lanjut hadis, lanjutannya waqala, dan Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yawmal qiyamati wa 'alayha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Kata Nabi, an-naihah, wanita yang meratap. An-naihah, dia perempuan yang meratap. Ya, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka akibatnya apa? Ini bahayanya, ini peratap ini. Kalau tidak bertobat kata Nabi, maka perempuan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wa 'alaiha sirban min qatiran, dalam keadaan dipakaikan pada seluruh badannya, dipakaikan pada seluruh tubuhnya sirban min qatiran, pakaian dari qatiran. Jadi pakaiannya, semua tubuhnya dipakaikan apa? Pakaian qatiran. Apa qatiran? Qatiran itu adalah an-nuhasul mudah. Qatiran itu adalah nuhas, nuhas itu tembaga yang dilelehkan. Nah, itu namanya nuhas, kayak aspal gitu ya, aspal panas, meleleh gitu. Artinya apa? Semua badannya disiram pakai itu. Maksudnya dipakaikan, artinya satu badan disiram pakai aspal yang panas dari neraka itu. Siram mulai dari kepala sampai semua satu badan disiram. Kalau tidak bertobat ini perempuan. Wadirun min jarab, dan ya dipakaikan pada semua badannya apa? Dir itu apa? Dir itu pakaian luarnya. Dir. Jadi ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Ya, apa namanya itu? Kalau pakaian luar, orang awam itu kan ada pakaian luarnya lagi. Kayak dipakai oleh syekh-syekh kan. Nah, pejabat-pejabat ada jubah, di luarnya ada pakaian luar lagi. Nah, itu namanya dir. Ya, dipakai, artinya badannya juga dipenuhi dengan apa? Jarak penyakit kudis. Tanya, itu hukumannya wanita yang suka meratap di dunia tidak bertobat sebelum mati. Satu badan itu Allah timpakan penyakit kudis, satu badan. Ya, kemudian Allah juga siramkan di badannya apa? Qatiran tadi. Sehingga semakin lengkaplah adabnya. Ya, sebagian ulama berkata, ya, kenapa dua ini adab? Karena ini betul-betul menyiksa. Penyakit kudis itu kan gatal, badannya gatal. Satu badan, tapi gatal bukan karena gatal di dunia. Ini siksaan akhirat itu jangan bayangkan dengan di dunia. Jangan bayangkan kayak kudis di dunia.
Enggak. Ini penyakit azab. Jadi satu barang kena itu, begitu dia datang, orang yang datang mau mandi kan, mau siram badannya supaya hilang datang. Iya, begitu dia diminta air disiram pakai aspal panas tadi. Itu hukuman bagi perempuan yang suka meratap di dunia dan meninggal tidak bertobat. Jelas ya? Nah, di sini disebutkan perempuan an-naihah. Kenapa perempuan yang disebut? Karena yang biasa seperti itu perempuan. Yang sering meratap itu, sering merawat itu perempuan. Laki-laki tidak biasanya, tapi kalau ada laki-laki begitu sama, tidak ada bedanya. Cuma disebutkan oleh Nabi an-naihah, perempuan, karena perempuanlah yang biasanya suka meratap, meraung-raung. Padahal kalau yang meninggal orang yang sangat dia cintai, karena dia tidak sadar diri. Ya, nah, ya, kalau saya pernah juga lihat laki-laki meninggal istrinya memang sangat dia cinta. Subhanallah ya, sampai ya pokoknya semua dia apa yang dia dapat dia cakar, dia robek, dia sampai turun ke tangga kayak orang gila, kayak gitulah, teriak-teriak. Nah, ya, nah dia sedih boleh sedih, tidak apa-apa, tapi tidak boleh kelewatan. Tidak boleh sampai niat. Kalau sekedar menetes air mata boleh, bagus, benar itu. Kalau ada orang meninggal orang yang dicintai, kemudian menetes air matanya, nangis, ya walaupun keluar suaranya, yang penting bukan meratap mata, bukan raung-raung, tidak ada masalah. Walaupun keluar suara tangisan, tidak ada masalah. Bahkan itu bagus. Bagus saja, itu bagus kalau ada orang yang meninggal orang yang dikasih nangis, itu bagus. Ya, Rasulullah SAW itu ketika meninggal putranya Ibrahim, putra Ibrahim, menetes air mata beliau. Ketika menetes air mata Nabi, ya, maka ada sahabat berkata, kenapa seorang Nabi, ya Rasulullah, kenapa air mata menetes? Jadi sahabat seakan berpikir tidak boleh begitu, harus sabar. Maksudnya sabar itu tidak boleh nangis, tidak boleh. Maka Nabi mengatakan innaha rahmah. Sesungguhnya tetesan air mata ini adalah tetesan kasih sayang. Ya wajar saja orang sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya. Keluar tetesan air mata sebagai tetesan kasih sayang, itu rahmat. Ya. Kata Nabi tidak ada masalah. Nah, kemudian Nabi mengatakan innal aina tadma'. Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata, wal qalba tahzan, hati itu sedih. Ya, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tetapi tidak ada yang kami ucapkan, tidak ada yang keluar dari mulut kami kecuali apa yang Allah ridhoi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Sesungguhnya wahai Ibrahim, putra beliau, kami sangat sedih berpisah dengan itu Nabi SAW. Tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah tadi an-niyahah itu haram. Ya barakallahu fikum. Taib. Sampai Umar itu pernah Umar mendengar ada seorang wanita begitu. Dan itu amalan jahiliyah memang. Bahkan orang-orang jahiliyah itu kadang-kadang sengaja menyewa. Maksudnya mereka memang menyewa perempuan yang pandai begitu. Jadi kenapa disebutkan perempuan? Karena memang di masa dulu perempuan yang suka begini. Bahkan sering mereka disewa untuk datang menangis, meraung-raung, gitu. Maka suatu ketika Umar melihat ada perempuan begitu. Maka Umar datang mengambil cambuk,
Dicambuknya itu perempuan sampai dikatakan sampai khimarnya itu jatuh. Khimarnya itu kayak jilbab jual itu sampai jatuh. Dicambuk keras. Iya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa innaha na'iha. Kenapa saya cambuk dia? Fa innaha na'iha, karena dia telah niyaha wala hurmata laha, dan tidak ada kehormatan bagi wanita yang seperti itu. Tidak ada kehormatan bagi wanita yang seperti itu. Innaha tu'di mautakum fi quburiha. Sesungguhnya perempuan itu telah menyakiti orang yang meninggal kalian di kuburnya. Jadi jamaah sekalian, di antara efek besarnya ini orang yang meratap, itu orang yang dikubur itu disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah disebabkan karena ada yang meratapinya. Paham itu? Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, istri meninggal, suami meninggal, kemudian istri yang meratapi itu, diratapi itu suami, maka suami yang dikubur disiksa oleh Allah, disebabkan karena ada yang meratapinya. Jelas ya? Itu ada di sini. Kata Nabi dalam hadis, al-mayyitu tu'addabu bibukai ahlihi. Orang yang meninggal itu diadab di kuburnya disebabkan karena tangisan keluarganya. Maksudnya tangisan di sini ratapan keluarganya. Dia disiksa. Makanya ketika kita masih hidup, berwasiat sebelum meninggal, wasiat dulu. Apa wasiatnya? Nanti kalau saya meninggal jangan meratap. Silakan menangis, jangan meratap. Nah, kalau sudah berwasiat lepas, sudah lepas kita. Kalau ada yang meratap, kita sudah lepas. Tapi kalau kita tidak berwasiat, bisa kena adab itu. Apalagi kalau wasiatnya nanti kalau saya meninggal sewa 5 orang meratap. Wah, sudah. Nah, jelas ya? Barakallahu fiikum. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian dari hadis ini tadi disebutkan Nabi tadi, seorang wanita yang meratap itu kalau dia meninggal tidak bertobat, kalau dia meninggal tidak bertobat dari ratapan itu, maka dia apa yang jadi? Disiksa. Dari hadis itu para ulama berkata, ya, wa dhahirul hadis anna hadzal dzamb la tukaffiruhu illa taubah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberi faedah yang bagus dari hadis tadi. Beliau berkata dalam Al-Qur'an, zahirnya hadis ini bahwasanya dosa itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan bertobat. Wa anna al-hasanat la tabluhu li'annahu min kaba'ir dzunub. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak menggugurkan dosa ini. Kenapa? Karena termasuk dosa besar. Wal kabairu la tubha bil hasanat. Sementara dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Paham maksudnya? Ya. Jadi zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa ya dosa meratap ini itu tidak bisa dihapuskan dengan kebaikan. Harus tobat. Makanya Nabi mengatakan tadi, seorang wanita yang meninggal tidak taubat maka diazab, menunjukkan dosanya tidak diampuni dengan walaupun dia berbuat baik. Paham? Harus taubat sebelum meninggal. Bisa paham? Makanya para ulama memberikan kaidah bahwa yang digugurkan, dosa yang digugurkan oleh Allah dengan sebab puasa, masama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan sebab sedekah, maka dosa yang digugurkan itu hanya dosa kecil. Dosa besar tidak. Adapun dosa besar harus tobat. Dan bisa gugur dosa besar kecuali tobat. Dan bisa gugur dosa besar dengan wudu. Dan bisa gugur dosa besar dengan sholat. Tidak bisa gugur dosa besar dengan sedekah, dengan umroh, dengan haji. Tidak, harus tobat. Adapun dosa kecil bisa. Dosa kecil bisa gugur dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah. Paham? Jadi kalau kita membaca
hadis-hadis misalnya bersama Ramadan imanan, siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di bulan Ramadan, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Dosa apa yang dimaksud? Hanya dosa kecil, dosa besar tidak. Semua ayat-ayat dan hadis menjelaskan diampuni dosanya orang yang melakukan kebaikan yang dimaksud dosa kecil. Ada dosa besar tidak, kecuali harus bertobat kepada Allah. Salah satu dalilnya adalah ini. Salah satu dalil. Barakallahu fiikum jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya dilanjutkan, selesai hadis ini hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum kita pindah pada hadis ini berikutnya, diingatkan juga bahwa di antara bentuk niyaha, apa tadi niyaha? Meratap. Di antara bentuk meratap, dianggap meratap juga, walaupun dia tidak meratap, tapi dianggap meratap, disamakan hukumnya dengan meratap, berarti dosa besar. Apa? Berkumpul-kumpul di rumah orang yang berduka setelah dikuburkan itu mayat, berkumpul-kumpul di situ dan ada acara makan-makan, ada buat makan-makan di situ, itu termasuk niyaha. Walaupun dia tidak meratap, tapi dia berkumpul di situ setelah mayat dikuburkan, kemudian dia bikin acara, kemudian ada pembuatan makanan, makan di situ, maka itu dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'am min al-niyaha. Kata Jarir, kunna na'uddu, kami, yaitu para sahabat, menganggap, berpendapat, menganggap apa? Al-ijtima', berkumpul di rumahnya orang yang berduka, ba'da dafniha, setelah dikuburkannya orang yang meninggal, wa sani'ati ta'am, dan ada pembuatan makanan, minan niyah, kami anggap itu adalah termasuk niyah. Ya. Jadi siapa yang menganggap itu niyah? Kami, kunna, kami. Siapa kami di sini? Yaitu para sahabat. Berarti ini adalah ijma' sahabat ketika mengatakan kunna, kami para menentukan itu ijma'nya sahabat, dan ijma' sahabat adalah dalil, paham? Iya. Dan kalau ada kata kunna na'uddu, itu juga dianggap marfu kepada, artinya itu termasuk sunnah Nabi, termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang apa? Kumpul-kumpul. Dipahami? Nah, dan itu difatwakan oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i, ada fatwa Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu melarang yang begitu. Ya, di kitabnya ada, di kitab kitab induk beliau. Imam Syafi'i sendiri berkata begini, ya, tidak boleh. Kata beliau, wa akramul ma'tam. Wa akramu al-ma'tam wa hiyal jama'ah. Saya, kata Imam Syafi'i, saya membenci al-ma'tam. Saya membenci al-ma'tam. Apa itu al-ma'tam? Yaitu al-ijtima' ila al-mayyit. Kata al-wahiyal jama'ah, wahiyal jama'ah, yaitu berkumpul. Illam yakul lahu buka, walaupun tidak ada tangisan di situ. Walaupun tidak ada tangisan di situ. Kenapa disebutkan alasannya? Karena itu yukalliful mudah. Karena itu akan memberatkan tuan rumah. Kenapa memberatkan tuan rumah? Ya, karena mereka harus dijaga.
memberatkan tuan rumah. Itu kata beliau, ma'ama wadhafihi al-athar, di samping asar yang sudah lewat. Maksudnya asar di samping hadis tadi, dalilnya alasannya pada kenapa di samping apa? Di samping asar tadi, asar yang disebutkan tadi, para sahabat menganggap itu lihat. Beliau mengatakan itu juga memberatkan tuan rumah. Saya bayangkan, tuan rumah harus menyiapkan makanan kotak setiap malam. Setiap orang yang datang bawa pulang. Ya. Nah, orang yang datang mengaji juga, setiap orang yang datang mengaji kasih amplop. Nah, belum lagi yang bersangki. Nah, beratkan, tidak bisa dia beratkan. Ya, barakallahu fikum. Dan kenyataannya kita lihat tuan rumah yang menyiapkan makanan. Kenyataan itu, tuan rumah yang siapkan makanan, bukan orang yang datang bawa makanan. Ada nggak orang datang bawa makanan? Hah? Barakallahu fikum. Ya, banyak ulama Syafi'i ya, Al-Imam Nawawi melarang. Saya juga ini orang-orang yang mengatakan mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi melarang. Di Al-Majmu' ada jelas ya. Barakallahu fikum. Berikutnya walahu ma'an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala. Walahu dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridai beliau berkata, Zaid bin Khalid berkata, sahabat yang mulia Abu Abdurrahman, nama kunyahnya beliau Abu Abdurrahman. Baik. Beliau berkata, Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh mengimami kami. Rasulullah pernah sholat untuk kami. Maksudnya Nabi pernah sholat subuh mengimami kami. Di mana waktu itu sholat subuhnya Nabi jadi imam? Bil Hudaybiyah, di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah. Di mana Hudaybiyah? Di tempat terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah. Pernah terjadi di situ perjanjian antara Nabi dengan musyrik yang disebut dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Di mana lokasinya itu? Al-Hudaybiyah dekat Masjidil Haram. Ya, di daerah Haram itu sebelum masuk dari Jeddah, sebelum masuk itu dekat dari Tan'im. Orang biasa pergi umroh, ambil miqat di situ. Di sekitar situ lah Hudaybiyah. Nabi pernah sholat subuh di situ, mengimami para sahabat. Nah, jadi Nabi sholat berjamaah bersama dengan sahabat sholat subuh. Nah, ala isri sama'in kanat minal layl, ala isri sama'in kanat minal layl. Nah, setelah ya di situ ala isri sama' maksudnya ba'da nuzulul matar fil layl. Maksudnya setelah turunnya hujan, setelah hujan turun pada malam itu. Paham? Jadi Nabi sholat subuh, malamnya itu turun hujan. Jadi setelah hujan berhenti, ya masuk waktu subuh, di situ Nabi sholat subuh sama sahabat. Dari malamnya itu turun hujan. Barakallahu fikum. Falamman sarafa, maka tatkala Nabi selesai sholat subuh, setelah Nabi selesai sholat subuh, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang dilakukan? Aqbala 'alan nas, maka Nabi menghadapkan
wajahnya kepada manusia. Nabi balik. Dan setelah selesai Nabi sholat subuh, selesai sholatnya, maksudnya salam. Setelah salam, maka Nabi apa? Aqbala ala nas. Nabi menghadap kepada manusia, maksudnya menghadap kepada makmum, membalik dirinya, menghadap ke sana. Paham? Dan itu sunnahnya. Itu yang disunahkan bagi imam ketika sholat berjamaah. Dia jadi imam, setelah dia salam ke kanan ke kiri, maka disunahkan dia apa? Kemana? Berbalik ke jamaah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Terkadang Nabi lurus ke menghadapnya, lurus ke makmum. Terkadang Nabi ada serong ke kanan, terkadang ada serong ke kiri. Yang penting menghadap ke situ, menghadap ke makmumnya. Itu sunnah. Hadisnya banyak itu. Di antaranya hadisnya ini. Nah, maka kalau ada imam dia tidak balik ke makmum, itu menyelisih sunnah. Walaupun tidak berdosa, boleh, tidak ada masalah, tidak. Tapi dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya lagi kalau imam balik ke makmum, bukan ke depan terus, menghadap ke depan terus. Tidak ada begitu sunnahnya. Paham? Nah, ada lagi, wallah, saya tidak tahu apa dalilnya itu. Ya, ada lagi imam kalau sholat, dia pimpin sholat, ya, dia menghadap ke depan dulu lurus. Baca zikir la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa la syarika qadir. Ya, setelah selesai dibaca sampai 10 kali berapa? Pada saat dia baca Allahumma salam, dia rubah posisinya sedikit. Dia rubah posisi sedikit, menghadap ke sana sedikit. Jadi tadi lurus, begitu selesai la ilaha illallah la syarika lahu, begitu baca Allahumma salam, dia rubah posisi sedikit begini. Ini wallah saya tidak tahu sudah dari mana ini. Sebab yang Nabi lakukan adalah astagfirullah, setelah istighfar Nabi baca Allahumma kassalam wa kassalam tabarak ya dzal ikram. Setelah itu Nabi balik, Nabi langsung menghadap ke makmum. Itu sunnahnya Nabi, itu Nabi lakukan sholat. Bukan serong, bukan. Yang ada adalah menghadap lurus atau menghadap serong sedikit ke kanan atau ke kirinya. Nah, itu sunnah. Jelas? Barakallahu fiikum. Nah, Nabi setelah salat subuh aqbala 'ala nas faqala, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang jadi makmum waktu itu setelah salat subuh. Apa kata Nabi? Hal tadruna mada qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah Rabb kalian ucapkan? Apa yang telah Rabb kalian katakan? Tahukah kalian? Apa yang telah Rabb kalian ucapkan, katakan? Nah, maka sahabat berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tidak tahu. Ya. Maka Nabi menjelaskan apa ucapan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Allah berkata, Allah berfirman, Allah berucap, asba'a min ibadi mu'minun bi wa kafir. Itu kata Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Allah telah berkata, asbaha min ibadi, sebagian hamba, sebagian, tidak semua, sebagian hamba, ya, telah memasuki waktu subuh ini, ya, dalam keadaan mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Dan di waktu subuh ini ada sebagian hamba yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku.
Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kapan mereka beriman, kapan kafir? Di waktu subuhnya itu. Begitulah waktu subuh, kata Allah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Berarti sebelumnya mereka yang kafir ini sebelumnya beriman. Begitulah waktu subuh kafir. Malamnya tidak kafir. Masuk waktu subuh kafir dia. Subhanallah. Nah, cepatnya orang berubah. Siapa yang beriman, siapa yang kafir? Allah jelaskan sendiri. Fa'amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Ya. Adapun orang yang berkata, telah diturunkan hujan kepada kami. Kan malamnya turun hujan kan? Malamnya turun hujan. Subuhnya mereka ngomong begini. Adapun orang yang berkata di subuh harinya, dia berkata, mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi, telah diturunkan hujan kepada kami tadi malam dengan sebab, perhatikan, dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya. Orang yang berkata ini, yang berkata seperti ini ucapannya, diturunkan hujan kepada kami dengan sebab rahmatnya Allah dan keutamaannya, maka fadzalika mu'minun bi, itulah orang yang beriman kepadaku, itulah orang yang beriman kata Allah. Wa kafirun bil kawkab, dan ingkar kafir terhadap bintang. Dia itu orang yang beriman kepadaku. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna binawi kada wa kada, adapun orang yang berkata diturunkan hujan kepada kita dengan sebab bintang ini dan bintang ini. Nah itu. Orang yang berkata begitu, diturunkan hujan kepada kita dengan sebab, disebabkan karena bintang ini atau bintang itu, maka fadzalika kafirun bi, maka itulah orang yang kafir kepadaku. Itulah orang kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang. Siapa yang bilang begitu? Allah yang bilang. Nabi hanya menyampaikan ucapan Allah, pesan Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah menyebutkan bahwa di antara hambanya, sebagian hambanya, ada yang kafir gara-gara masalah hujan. Masalah hujan, kafir. Siapa yang kafir terkait masalah hujan? Orang yang berkata hujan turun sebabnya kita minta, kafir dia. Coba lihat, kafir dia. Subhanallah. Nah, kenapa Allah menyebutkan demikian? Karena memang kepercayaan jahiliyah begini dulu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, kepercayaan mereka kepada hujan dan bintang begini. Kalau ada hujan turun, mereka bilang apa? Oh, hujan turun sebabnya bintang ini, sebabnya bintang ini. Itu keyakinan jahiliyah itu. Maka keyakinan itu dianggap keyakinan kafir oleh Allah Taala. Barakallahu fiikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata ketika menjelaskan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, wa kanatil Arab, orang-orang Arab punya kebiasaan, idza tala'a najmun min al-masyriqi
wa tasqutu akharu min al-maghribi fa hadatha inda dhalika matarun aw rihun. Ya, orang-orang Arab mereka punya kepercayaan. Apa kepercayaannya? Jika ada bintang, ya, terbit dari arah masyriq timur, kemudian bintang dari arah barat hilang, redup, padam. Jadi kalau ada bintang dari arah timur terbit muncul, kemudian dari arah barat itu apa? Padam, redup. Mereka berkata, maka itu fahadatha inda dzalika matar, akan turun hujan. Jadi mereka kaitkan itu sebab turunnya hujan kalau begitu. Kalau sudah bisa begitu, itu menjadi sebab akan turun hujan. Ya, itu orang Arab begitu. Nah, faminhum, di antara mereka mayansibuhu ila ta'in. Di antara mereka ada yang lebih parah daripada itu. Ya, na'am. Faminhum mayansibuhu ila apa? Wa minhum ma yansibu ila al-ghalib nisbata ijad wa ihtira'. Di antara orang-orang yang lebih parah, mereka mengatakan, mereka punya keyakinan bahwa bintang yang terbit itulah yang menurunkan hujan, atau bintang yang hilang ketika bintang yang redup itu yang menurunkan hujan. Ada mereka meyakini yang muncul itu yang menurunkan hujan, ada yang meyakini yang redup itulah itu yang menurunkan hujan. Ya, jadi ada yang meyakini itu sebab, ada yang meyakini bahwa itu memang yang menurunkan hujan. Itu orang Arab. Tapi kebanyakan orang Arab meyakini hanya sebagai sebab saja. Meyakini sebagai sebab itu kafir, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi meyakini bintangnya sebagai penurun hujan, itu lebih kafir lagi. Barakallahu fiikum. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebab kalau bukan sebab. Kaidahnya, kapan kita meyakini sesuatu sebab padahal bukan sebab, baik secara syar'i maupun qadari, maka jatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Nanti bisa kufurnya besar, bisa kufurnya kecil. Barakallahu fiik. Jelas di sini? Iya, yang penting namanya kufur tidak ada yang kecil. Maksudnya tidak ada yang dosanya kecil. Namanya di kafir kecil, syirik kecil, tapi dosanya besar. Lebih besar dosa syirik walaupun syirik kecil, lebih besar dosa kafir walaupun kafir kecil dari sebuah dosa yang ada. Jangan melihat kepada namanya syirik kecil, kafir kecil. Ya, lihat hakikatnya itu. Hakikatnya itu dosa-dosa yang luar biasa. Jelas ya? Ini bahaya sekali. Barakallahu fikum. Nah, ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap hadis. Ya, siapa tadi yang dikatakan kafir oleh Allah terkait masalah hujan? Orang yang berkata mutirna binaui kada wa kada, diturunkan hujan kepada kita disebabkan karena bintang itu dan bintang itu. Faham? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata al-ba'u sababiyah. Ba yang ada pada hadis tadi mutirna bi, ba yang ada pada hadis itu adalah ba sababiyah. Ba as-sababiyah artinya apa? Sebab, dengan sebab bintang kami turun hujan kepada kita, sebabnya bintang itu. Nah, wa hadzal kufru
la yukhriju minal millah, dan kekufuran yang dimaksud dalam hadis ini kalau diyakini sebagai sebab saja kan, kekufuran dimaksud pada sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, artinya kufur kecil yang tidak keluar dari agama. Di anna al-murada nisbatul maqam ila an-naw' ala annahu sabab, karena yang dimaksud pada hadis ini adalah menisbahkan turunnya hujan kepada bintang hanya sebagai sebab. Nah, walaisa ila an-naw' ala annahu fa'il, tidak meyakini bahwa bintang itu sebagai pelaku penurun hujan, bukan. Dia hanya meyakini sebagai sebab, makanya dia hanya kafir kecil, bukan kafir besar. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Tetapi sekali lagi ikhwan billah, walaupun dia kafir kecil, itu dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Baik, wallahu a'lam bissawab. Tapi kemudian ada satu faedah juga di hadis terkait dengan turunnya hujan. Ya, terkait dengan turunnya hujan. Sekarang kita ada di musim hujan ini. Masya Allah, hati-hati. Ya, ada orang panen pahala di musim hujan. Ada juga orang paling dosa di musim hujan. Siapa yang paling pahala di musim hujan? Itu orang yang beramal sesuai syariat terkait dengan musim hujan. Nah, kalau turun hujan, ya amalkan amalan-amalan syariat supaya kita dapat pahala. Di antaranya apa? Berdoa. Turun hujan, berdoa. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Itu sudah paling pahala kita dari hujan itu. Ya, kemudian menawarkan hal-hal yang terkait dengan hujan, hukum-hukum seputar hujan, misalnya hujan deras, ya, hujan deras. Kemudian muadzinnya ketika azan menawarkan sunnah. Apa sunnahnya muadzin? Kalau hujan keras, sallu fi buyutikum. Tapi ini tidak ada yang mengamalkan. Karena kalau diamalkan, apa sih itu? Mesti bagus salam. Tapi itu sunnah, itu sebenarnya. Yang disunahkan bagi muadzin kalau hujan itu dia ganti hayya 'alas shalah menjadi sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Karena kalau hujan itu tidak wajib ke masjid berjamaah, di rumah saja. Nah, dalam rangka mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, dan sunnah-sunnah yang lain ketika hujan. Di antaranya adalah ini. Ketika turun hujan, ya, ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Diturunkan hujan kepada kami, kepada kita disebabkan rahmatnya Allah dan keutamaannya. Ya. Jadi hujan itu termasuk rahmat Allah kepada manusia. Termasuk kasih sayangnya Allah kepada manusia, Allah turunkan hujan. Allah itu rahmatnya luar biasa. Di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya adalah Allah turunkan hujan. Coba kalau tidak ada hujan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati orang, mati semua makhluk. Sebab sumber kehidupan itu adalah air. Sumber kehidupan itu adalah air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Sumbernya itu air. Ya. Semua air yang ada dari hujan. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air sumur. Ada air pump kalau tidak ada hujan. Ada air pump. Di mana ada air pump kalau tidak ada hujan? Ada air danau? Nggak ada, kering semuanya kalau tidak ada hujan. Yang ada air laut mungkin, tapi bisa diminum air laut.
Bisa dipakai mencuci, cuci motor pakai air laut, cuci baju pakai air laut, masak nasi pakai air laut. Bisa Ustaz, sekalian kita pakai garam, masih palu cek lah pakai air laut. Itu air hujan itu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa taj'aluna rizqakum, dan rezeki yang telah Allah berikan kepadamu kamu dustakan. Allah sebut itu rezeki. Jadi hujan itu rezeki. Jangan selalu memandang rezeki itu doa. Hujan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala, itu hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yunazzilul ghaitsa", dialah Allah yang menurunkan hujan yang lebat setelah kalian sudah putus asa. Jadi ada orang putus asa, tidak turun-turun hujan sampai buat sholat istisqa. Kadang ada satu tempat itu kering, terutama dari daerah Arab, daerah Yaman, kadang mereka buat sholat istisqa. Daerah Yaman itu jarang hujan. Mereka kering betul. Itu pun kalau hujan rintik-rintik, itu pun hanya 1 menit hilang, kering sekali. Sehingga kadang-kadang mereka sering buat sholat istisqa minta hujan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Huwallazi yunazzilul ghaits", dialah Allah yang menurunkan hujan deras kepada kalian setelah mereka itu putus asa. Sudah putus asa mereka, Allah turunkan hujan. Coba, kira-kira bagaimana perasaan orang yang sudah 20 tahun tidak turun hujan, tiba-tiba Allah turunkan berderas. Orang Yaman itu begitu turun hujan, itu anak-anak langsung mandi, sampai di got-got itu meluncur-luncur, senang sekali mereka itu karena baru dapat hujan. Memang begitu biasanya. Kalau ada itu nikmat baru itu luar biasa itu. Tapi kalau selalu didapat, itu biasa topik. Sama orang sehat, kalau sehat itu tidak dihargai kesehatan. Kalau sudah sakit terasa itu. Nikmatnya sehat. Kalau sudah gula, sudah diabetes, sudah kolesterol, dan bisa makan ini, harus makan nasi merah, nasi putih, tidak bisa terasa kan? Nah, sama dengan orang yang tidak pernah turun hujan. Terasa itu, betulnya dia dalam hujan, tiba-tiba turun itu hujan, Masya Allah. Maka hujan itu rahmat Allah. Rahmat Allah, rezeki besar dari Allah. Makanya kalau hujan turun, jangan ada orang kalau turun hujan mengeluh terus. Bosi. Masya Allah itu orang. Kalau tidak turun hujan mati itu kasih bosi. Itulah manusia, tidak turun hujan, pokoknya tidak berhenti. Perlah, marah kemana gerung ini? Tidak ada, mengeluh terus. Begitu turun hujan, bosi. Ada pelok. Itulah manusia. Nah, apakah ketika turun hujan kita mengeluh? Tidak boleh mengeluh. Tapi Ustaz itu di Sumatera Ustaz banjir berarti bukan rahmat Ustaz, rahmat. Kita harus yakin hujan yang Allah turunkan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Tapi Ustaz ini merusak ini, itu rahmat Allah. Dari sisi mana rahmat Allah? Untuk membuat mereka tobat, untuk membuat mereka sadar, untuk membuat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah kepada manusia. Kasih sayang Allah yang terbesar itu adalah ketika seorang hamba bermaksiat kemudian ditegur. Dan tidak mungkin bala turun kecuali dosa.
Itu kaidahnya itu. Ma nazala bala'un illa bi maksiyah. Tidaklah turun bala kecuali dosa. Setiap bala yang turun, setiap masalah yang timbul, yang menimpa kita itu dosa. Tidak ada lain itu. Kalau ada masalah yang menimpa di kehidupan kita, masalah apa saja, timbul masalah, timbul musibah, malapetaka, kesulitan, itu dosa. Dan ketika Allah datangkan itu musibah, itulah rahmatnya Allah kepada manusia, kasih sayang Allah kepada manusia. Kenapa? Allah ingin menegurnya. Itu sayangnya Allah kepada kita. Karena ada hamba itu kalau tidak ditegur tidak mau berhenti dosa, tidak mau berhenti itu, lalu terus tambah terus dosanya. Nanti ditegur baru dia berhenti. Itulah rahmat Allah supaya hamba itu sadar berhenti berbuat dosa. Iya. Kan betapa banyak hamba seperti itu. Kalau sudah turun azab, sudah turun musibah, turun kesulitan, baru dia nangis, baru lembut hatinya. Sebelumnya itu keras hatinya, tidak pernah menetes air mata. Setelah datang musibah, baru menetes air mata. Ya Allah, betapa lemahnya, betapa, kan begitu. Akhirnya dia tobat, memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah. Itu rahmat Allah. Dengan sebab musibah dia jangan kembali kepada Allah. Lahirlah doa-doa yang luar biasa. Sebelumnya doanya itu doa-doa hamba, doa-doa yang tidak ada kualitasnya. Begitu kena musibah, lahirlah doa dengan tetesan air mata. Itu ibadah besar itu. Kalau tidak ada itu, tidak ada doanya, tidak ada doanya yang hebat. Tidak sholat malam dia. Begitu datang musibah, baru dia sholat malam. Sampai sholat berpanjang sholatnya, disertai tetesan air mata, doanya panjang lebar. Masya Allah. Ya, itu rahmat Allah. Ya, bolehkah kalau sudah hujan, bolehkah minta berhenti? Ya Allah, hentikan hujan. Tidak boleh. Tidak boleh kita meminta, ya Allah hentikan hujan. Kenapa? Karena turunnya hujan itu rahmat Allah. Antum mau minta, ya Allah hentikan rahmat-Mu. Sama kalau antum mengatakan, ya Allah hentikan itu hujan. Sama kalau antum mengatakan, ya Allah kasih berhenti di rahmat-Mu. Jangan turunkan di rahmat-Mu. Sama. Terus bagaimana sunnahnya? Bagaimana sunnahnya? Bukan berdoa meminta hujan berhenti. Bukan begitu sunnahnya. Karena hujan itu rahmat. Terus bagaimana sunnahnya? Seperti doanya Nabi. Berdoa seperti doanya Nabi. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Itu doanya Nabi. Jadi ketika Nabi sedang khutbah, ada orang-orang Badui datang. Ya Rasulullah, harakatil amwal wa qat'as subul. Ya Rasulullah, hancur semua harta, jalan-jalan sudah parah rusaknya karena musim kemarau, tidak turun hujan. Mati semua kambing, mati onta, pokoknya hancur semua tanaman, jalan-jalan jadi retak-retak, hancur jalan karena kering. Ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Maka Nabi berdoa waktu itu. Ya, Nabi berdoa. Ya, dan Nabi melakukan sholat istisqa di dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba turun hujan, datang awan tebal, turun hujan. Makanya disebut ada di sana namanya masjid apa? Dekat Masjid Nabawi. Ada namanya Masjid Gumamah. Di situlah Nabi sholat istisqa dulu, baru turun hujan. Makanya disebut Masjid Gumamah. Sampingnya Masjid Nabawi, ada masjid di situ, ada dua masjid. Turun hujan. Tapi turun hujan turun terus. Siang malam turun tidak berhenti. Akhirnya banjir. Ya kan? Banjir. Datanglah kepada ya Rasulullah itu. Ya Rasulullah, hancur lagi. Tadi hancur lagi. Hancur apa?
Hancur karena hujan. Hancur semua, tidak jadi tanaman karena hujan terus. Hancur semua rumah, hancur ini. Mati semua hewan ternak karena banjir. Jalanan juga rusak, tidak bisa kita lewat. Ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan ini hujan. Dia minta supaya berhenti itu hujan. Apa kata Nabi berdoa minta berhenti? Tidak. Doanya Nabi apa? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan turunkan hujan di atas kami. Paham maksudnya? Jadi ini hujan alihkan ke tempat lain, cukup di sini. Alihkan ke tempat lain yang membutuhkan ini air. Itu maksudnya. Bukan dihentikan, bukan untuk di atas kami sudah. Alihkan ke tempat lain. Ya Allah, alihkan. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, alihkan ini hujan kepada al-jibal, ke gunung-gunung, karena gunung-gunung butuh air. Ya, wa butulil awdiya, lembah-lembah, dan tempat-tempat yang butuh ini rahmatmu. Ya, jadi Nabi tidak minta hentikan hujan, tidak. Tapi Nabi hanya berkata, alihkan ke sekitar kami lagi. Paham? Nah, maka apa yang terjadi? Tempatnya itu orang Badui berhenti, tapi sekitarnya hujan, gitu. Nah, itu sunnahnya. Jadi kalau ada satu kawasan kena banjir, nah itu doanya tadi. Allahumma hawalaina la alaina. Allah, turunkan hujan sekitar kami, sekitarnya ini bukan di atas kami, di atasnya kami. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Cukup dulu. Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.